Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul fadilah wassaadah dumateng panjenenganipun Gus Mukhason lan ugi kangge para bapak ingkang kula hormati. Alhamdulillah dalu menika kita pidana sehat walafiat wonten Pak nggih. Gus kenalaken Gus langsung mon Gus nggih. Nami kula Abdul Karim saking Laren Gus. Nah kula niki pemula Gus. Insyaallah pemula niki kula kalih kanca wau nek mboten salah niku enten tiyang pinten nggih? Kathahipun tiyang pemula tiyang 9 Gus. Iki pemula sedaya. Wonten sekawan hal Gus ingkang kula badhe kula aturaken dhateng panjenengan sepindah menawi Gus kersa mangke samantunipun acara kula lan kanca-kanca saking Laren nyuwun baiat Gus nggih niku menawi Gus kersa. Lajeng nomor kalih kula wenane niku pesen kalih kanca mriki mboten salah niku Pak Bambang. Masalah Allah Gus, kula niki awet cilik diulangi bapak kula mau dudono pangeranmu iku Gusti Allah iki lho, Allah iku pangeranmu. Nah tuwek-tuwek niku kok penasaran Gus. Dudono jengene tapi mboten diudono sing ndi sing jengene pangeran. Pramila mangke kula nyuwun keterangan saking Gus to nyuwun penjelasan pergi berkaitan kalian surat Al-Insan ayat 1 Gus. Niku Allah menyatakan hal ata al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu waktu dari masa yang di masa itu tidak ada sebutan apa-apa, berarti kosong plong niki Gus. Nah niki kula ragu-ragu sing di sing dini Gusti Allah iki. Iku nomor kalih. Lajeng nomor 3 masalah surat niku Gus. Surat napa niku? Surat Yasin duku ayat pinten niku? Pokoke surat Yasin Gus. Wonten mriku ya bani adama Allah ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Terus wa ani buduni hadza. Wa anik budune niku Gus, kula sik ragu-ragu Gus. Niki saenget kula niku kalimat sing diawali kalian huruf mutakalim wahdah terus diakhiri kalian mutakalim madan niku leres napa boten Gus? Nah nek ngajenge mutakalim wahdah akhire mutakalim wahdah berarti kan aku sing nyembah aku. Artine mboten ngoten Gus. Kinten-kinten lho niku. Jika ragu-ragu kula. Artinya ngeten Pak nggih, kula niki derek Gusun niku pun nek mboten salah pun 3 tahun. Tapi tenggen YouTube. Nah katu kula penasaran kali Gusun niku pun duangu papahan penduk Gusun niki. 3 tahun kula Pak derek Gusun, tapi dereng dibaiat secara langsung. Tapi nek derek baiatan YouTube ping kalih kula insyaallah ping kalih punan. Nah kula niku eling niki lho Pak. Zaman ngaji taklim niku ngeten kok. Terus yang ndelok ilmu syarat niku 6. Sing nomor 5 niku terus wa irsati ustadzin niku sing kula gandoli disikan. Kudu le pituduh guru. Niku kula gandoli Pak. Dados ajeng pripun ya ajeng laku niku ora di sing kerencil lho ati dereng sek nonton lho. Pramila niki kesempatan emas kagek niku kula pindah tangklet niku nyuwun keterangan Gusun nomor kalih nyuwun izin nek saged nek Gus Kerson nek Gusun mangke kersa kula nyuwun baiat secara langsung. Semanten Gus kangge napa nika kangge pertanyaan kula mbok pilih wonten kirang-kirangipun angget kula matur kula nyuwun agungipun pangapunten ngoten nggih. Kula akhiri Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Niki wau kan sifatnya diskusi. Jadi tidak harus saya yang menjawab. Jadi mbok menawi jenengan wonten sing jawab monggo dhisik kok terakhir kula mawon. Bae wonten lho. Wong namanya diskusi kan ngeten lha ngoten nggih. Namanya diskusi, tidak tanya jawab. Sing didiskusikan tadi adalah satu baingat, loro tentang pengenalan Allah yang kita itu dikenalkan namani. Terus nomor telu tentang di dalam surat Yasin ayat pinten Pak, tolong dibantu mungkin saged kita cek keberadaan terkait wa'ani buduni hada siratul mustaqim iku. Tiga. Terus nomor sekawan apa? Ampun ya, digotok ya. Nggih. Wis dalem. Ketika masalah sholat ya, Jil. Ketika sholat nembe ajeng sholat niku pun katok kula usaha niku pun boten karu-karuan. Artinya pun tajari mutlak la maujudan bil haq illallah. Tapi ketika membaca surat napa niku baca doa istiftah Gus. Niku ketika inni wajjahtu wajhiya lilladzi fathara samawati turun malih Gus. Artinya dados enten abid enten ma'bud. Mboten saged manunggal sian. Berarti medun malih kalih, enten kalih malih antara abid dan ma'bud. Nah niku kula nyuwun bimbingan niku pripun saged napa niku sakjroning salat niku saged langgeng utawa laget econg ora usih tenggene ati niku. Sampun keteman Gus, matur suwun. Tolong mengke empun kula tok sing jawab. Dadi para sepuh niki nggih kedahe nggih ikut rembug lah untuk mentaukiti utawa ya napa monggo. Wis pun kula mulai ini kula riyen mawon. Masalah bab bengat niku mulai tahun 2025 kami sudah pamit. Yang nomor 2 tentang masalah pengenalan terhadap Allah. Memang Pak Bu, kita itu ketika saat akil balik atau belum balik lah, orang tua kita itu sudah mendidik kita, mengenalkan kita terhadap Tuhan kita. Kalau wong Islam berarti ismuhu Allahu Rabbi, berarti Allah. Lah ini kebanyakan kita masih mumet-mumet muter-muter di dalam isim nama. Padahal di situ ada sifat, ada zat, ada wujud. Jarang ini dikenalkan. Sehingga kita ketika beraktivitas apapun, lebih-lebih ketika sholat, tidak sesuai dengan wahyu Allah yang ada di Quran itu. Allah katakan aqimis sholat li dzikri, tegakkanlah sholat semata-mata li dzikri, untuk mengingat aku, bukan mengingat Allah lho Pak. Allah kan nama, bukan bahasane teng mriku li dzikri. Mengapa harus ada ya mutakalim? Itu menunjukkan keakuannya Allah. Artinya apa? Siapapun kita tidak akan pernah bisa menuju aku Allah, manakala ketika saat kita mengenal Allah itu hanya sebatas nama, boten saged. Harus kita naik ke sifat, harus naik ke zat, habis itu ke akunya Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu tentang tauhid ini
Itu ada pendidikan kita di dalam agama Islam itu ada 4. La ilaha illallah minangka syariate, la ilaha illahua minangka thariqae, la ilaha illa anta minangka bahasa Indonesia minangka umpama hakikate la ilaha illa ana minangka makrifati. Lah, oleh karena ini tidak diajarkan pada diri kita. Artinya kita hanya diajarkan namanya saja, sampai mumet yang mboten saged. Laku sholat iki sampai kali kula sesuai dengan Quran ini mboten saged. Mboten saged. Lah, biar jenengan kali kula estu memenuhi prosedur yang sudah Allah tetapkan. Janganlah kau menjadi abid toh. Tingkatlah ke salik. Janganlah kau berhenti di salik, tingkatkan sampai ke wasin. Sebab sak temene orang yang dikatakan betul-betul menyembah pada ingsun Allah, orang yang sudah sampai tidak hanya ilmunya tapi lakunya sampai pada la ilaha illa ana. Apakah Rasulullah juga dulu menjelaskan tentang la ilaha illa ana? Nggih. Hujjah buktinya dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Ini yang sering ku jadikan sebagai alat bukti bahwasanya Rasulullah itu menyampaikan juga menyampaikan la ilaha illa anta, ya. Al-Anbiya ayat 87. Semuanya ada. Cuman kita saja umat Islam itu yang sering bantah ketika dinasehati. Tadi saya katakan sing bantah iku al-abid niki Pak. Ngabid niki bantah. Dan bantai abid menurut saya nggak salah. Jikalau ngabid iku memang perlu proses. Mboten napa-napa. Kalau bantah terus-terusan itu bukan bantah, Pak. Menurut saya, kalau bantah terus-terusan itu bukan bantah. Napa? Ngeyel. Wangkot nek cara kula niku. Mestinya ketika bantah itu dicari apa sebabnya aku kok yo bantah atiku yo. Kok nganggep iki kok tabu ya menurut aku ajaran ini. Mestinya digali, ditafakuri, dimukobalakan, mencari referensi-referensi. Mboten diem 1000 bahasa mboten. Mestinya ngoten. Bapak Ibu, apa yang dipertanyakan Bapak tadi yang nomor 2, mestinya kita harus dikenalkan sifatnya Allah ya apa. Kalau kinten bab masalah sifat niki sering dibuka di kalangan masyarakat, cuman kebanyakan itu hanya lafadznya saja. Satu contoh, wujud sifat wajib Allah. Wis pokoknya wujud. Buktine wujud, ya wujudin dunya saisi isine. Wallahu khalaqakum. Sehingga kita kalau berdiam di sini, Gusti Allah itu kita isaroi. Menurut kita. Berarti wujud ananing dunya iki sebagai bukti wujud adanya Allah. Alasannya karena dunia saisine yang mewujudkan adalah Allah. Nah, kalau dunia saisine itu kita jadikan sebagai alat bukti adanya Allah, Pak.
sampai kapanpun ya, kita tidak akan pernah bisa tahu mana sih pembuktiannya sak temene pangeran iki. Mboten saged. Makanya di dalam ilmu hakikat tauhid la ilaha illa anta itu membahas tentang mausuf di dalam sifat itu, Pak. Mausuf yang disifati. Lah terus nek pancen Allah sing wujud iki ning ndi? Terus kaya apa? Pencarian orang yang seperti itu walaupun masih di kisaran ilmu, ini sebuah proses dan harus dimaklumi, Pak. Harus dimaklumi. Karena memang kita itu perlu terlebih dulu pemahaman dulu. Setelah paham baru praktek laku. Baru praktek baru laku. Akhirnya wujud itu dikemas dalam satu kalimat. Laisa kamitslihi syai'un. Quran Pak niki ya. Wujuding Allah itu tidak bisa kau samakan dengan sesuatu apa. Lah yang disebut wujud itu menjadi sifat nafsiyah Allah. Sifat di mana tidak boleh disandang oleh siapapun kecuali Allah. Lah terus sak temene sing wujud iku sing pundi? Akhirnya sampai digiring dalam metode sangkan paraning dumadi. Metode innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Metode di mana kita diperintahkan untuk menafikan isinya la ilaha. Nek isinya la ilaha itu sudah tiada, maka isbat nyatalah ilallah. Lewat apa? Dibuka, Pak. Akhirnya dikenalkan namanya dzikir sirul asrar. Dzikir yang meniadakan wujud sak liyane Gusti Allah. Dengan metode kita asalnya tidak wujud. Kita makhluk asalnya tidak ada, tidak wujud. Lalu Gusti Allah menciptakan, mewujudkan, akhirnya disebut makhlukot. Miturut syariat memang kita itu seakan-akan wujud, tapi asalnya kita tidak wujud. Jenengan digiring bagaimana cara meniadakan iman atau rasa dalam dada ini yang kita itu merasa makhluk ini merasa wujud, bagaimana? Akhirnya jenengan kali kula disop terapi terkait dzikir sirul asrar terus. Lah, akhirnya jenengan akan ditarik Allah di dalam namanya alam fana. Alam di mana si salik ini ditarik Allah, dijadab Allah atas pengakuan dirinya yang wujud sebab diwujudkan yang wujud. Ke arah mana? Ke arah ketiadaan. Kalau sudah masuk di dalam arah ketiadaan, maka di sini jenengan sudah tidak merasa ada. Tondone jenengan nggak ingat apa hati ini. Tergantung Gusti Allah nanti menjadab sampean iki di makom khos apa khawasul khawas. Nek khos
Berarti seakal sampean iki sudah tidak bisa diajak untuk komunikasi. Karena akal sudah lenyap, ruhaniyah juga lenyap, persis seperti orang tidur tidak bermimpi. Habis tidur ditakoni ngimpi apa, embo ya gak ero. Wis gak ingat apa-apa. Niki kalau alam fana. Loh. Ketika alam fana ini sudah muncul, satu sisi Allah sudah menyiapkan status Anda sebagai arifin. Arifin apa? Orang yang sudah makrifat. Atau orang yang sudah sampai pada Allah. Akhirnya inilah yang dimaksud la ilaha illa ana. Selain Allah, wujudnya yang tidak bisa kami sebut, yang tadi jenengan iki tanyakan dalam surat Al-Insan ayat 1, sesuatu yang belum ada sebutan. Lah, di manakah? Ketika saat jenengan kembali ke asal. Ketiada. Justru apabila jenengan sudah kembali pada ketiadaan panjenengan, disitulah akan nyata yang ada. Umpama asal disebut, umpama ya, ana. Bahasa Qur'ani ana. Bahasa Jawa ini ingsun. Ini kalau biar gak jadi runyam, bukan ingsun makhluk, wong makhluk itu wis gak enek. Ingsun yang tidak bisa disebut tadi lho Pak. Biar disebut cara syariat biar bisa diterima. Ana sing dimaksud adalah Allah. Ana yang dimaksud adalah Allah. Sehingga lewat surat Al-Anbiya 25 tadi, Kanjeng Nabi Rasul iku Pak. Dan Rasul sebelum Kanjeng Nabi iku diutus Allah itu wajib membawa tauhid inti, wahyu inti niki. Wajib. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Supaya apa? Semua hamba makhluk iki mau diajarkan tauhid la ilaha illa ana fa'budun, supaya nyembahiku bener, supaya nyembahiku sempurna. Sehingga ada kaitannya Pak antara surat Al-Insan ayat 1 dengan pertanyaan yang nomor 3 jenengan wau dalam surat Yasin apa itu? Wa ani buduni hadza siratum mustaqim. Awal mutakalim, buri mutakalim. Ngapunten nih Kang Kata. Nggih, leres inilah zona jenengan sudah ketiadaan makhluk termasuk diri kita. Nah, caranya bagaimana? Dalam hati saya ketiadaan makhluk itu. Pak niki sing kula sampaikan ini kan hanya teori, hanya ngilmu. Sing ilmu ini jelas di zamannya Rasulullah beliau sampaikan. Urusan saya diterka bahwasanya Kanjeng Nabi enggak pernah nyampe ngilmu niki mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Tapi nanti panjenengan akan sadar jikalau sudah Allah tarik hati kita, ruhaniah kita untuk meninggalkan alam dunia, baru di situ sadar. Tergantung nari itu disebut kematian sughra apa gimana Allah alam.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jikalau siapapun kita belum sampai di situ, jangan harap ketika kita sholat, walaupun di depan itu sudah ini wajah tu wajah, ketika saat manjing lilladzi fatara samawati wal arda dadi loro maneh pun itu adalah proses kita sebagai salik, Pak. Walaupun sudah sampai ke musyahadah, tapi kalau kita masih diletakkan Allah di musyahadatul fana, siapapun kita masih ngoten, Pak. Dan ini tidak dikatakan Allah sebagai kesalahan, ini sebagai proses untuk menguatkan iman tauhid sampai kali kula datang Gusti Allah. Sehingga misalnya rakaat iku mang ono papat, kita cuman sak rakaat tok saged tajali mutlak. Sing telu buyar. Sing telu buyar. Loh, karena memang posisi kita ada di musyahadatul fana. Disuruh madani menyamai kekasih Allah di musyahadatul kamil, nggih mboten saged. Makanya disinilah mengapa Gusti Allah sering katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Perbanyak dzikir. Perbanyak. Ya niki persoalan. Untuk meningkatkan mutu kekasih Allah di dalam panjenengan kali kula. Bahkan ini juga Rasulullah lakoni, ngalami Rasulullah. Itu di dalam surah Al-Ahzab 21, bahkan sebagai teladan beliau katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah, mlebu nang alam akhirat kuncine wa dzakarallaha katsiran. Dikasih katsiran. Beliau mengatakan katsiran iki dawuh Allah yang disampaikan Kanjeng Nabi. Itu artinya siapapun kita pasti mengalami musyahadatul fana wa kamil yang terakhir baqo. Wis pasti. Rasulullah ya juga mengalami, mohon maaf, sebelum dikatakan maksum musyahadatul baqo, beliau yang mengalami fana dan kamil. Buktinya kathiron. Mengapa beliau mengatakan kathiron? Kehono oleh awakmu dzikir, sebab aku biyen yang ngono. Lho ngoten lho, Pak. Aku biyen yang ngalami fana kamil. Sebelum aku ditaruh Allah di baqo. Baqo iku maksum, fana dan kamil iki mahfud. Cara diringkes ngoten. Niki seluruh kekasih Allah. Kekasih Allah. Terus pundi dan apa kuncinya biar ketika lilladzi fatara samawati wal arda buyar kabeh. Ngeten Pak. Jenengan jelas kalau sudah di musyahadatul fana lah minimal. Yakin sampai ikut dalam kondisi sadar. Lah iya sing buyarno ya sapa? Terus sing enggak buyarno ya sapa? Ati sampean mesti nyetrum. Allah. Loh, letak di sinilah. Mengapa jenengan kali kula dikatakan wala bagin wala adin innallaha ghafurur. Allah mengampuni. Karena iki memang proses sampean kali kula harus seperti itu. Berarti bundelane adalah wa dzakarallaha katsiran. Kehono oleh pikir. Yang kumaksud zikir di sini adalah kesadaran. Zikir sidratul muntaha. Sidroh kesadaran, muntaha kan notok. Nek wis notok mustawa pun duduk di alam kelanggen.